Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afriani Arahap, NIM 194020123 dari ES4. Di sini saya akan menjelaskan contoh laporan keuangan, di mana data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Indah tahun 2017 memperoleh laba sebesar 120 miliar. Hasil dari jasa giro sebesar 2 miliar, sanksi administrasi pajak sebesar 4 miliar, pemberian sebesar 5 miliar, SKPPN sebesar 11 miliar, depresiasi komersial 11 miliar, amortisasi fiskal sebesar 6 miliar, biaya jamuan tanpa daftar normatif sebesar 3 miliar, dan juga kredit PPh pada pasal 22, 23, dan 25 sebesar 150 miliar. Lalu, pertanyaannya di sini yaitu, hitunglah A. Penghasilan kena pajak, B. PPh kurang atau lebih bayar, C. Aset atau liar, D. Jurnal serta penyajian laporan keuangan. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita harus menentukan laba komersial sebelum pajaknya, yaitu sudah ditetapkan oleh PT Indah yang nilainya sebesar 120 miliar. Setelah laba komersial sebelum pajak kita tentukan, lalu kita masuk ke koreksi beda tetap, di mana koreksi beda tetap ini terdiri dari hasil dari jasa giro sebesar 2 miliar, dan itu kita buat buka kurung karena dia adalah negatif. Lalu sanksi administrasi pajak sebesar 4 miliar, pemberian sumbangan sebesar 5 miliar, SKPPN sebesar 11 miliar, dan biaya jaminan sebesar 3 miliar. Habis itu kita jumlahkan dari hasil jasa giro sampai biaya jaminan. Setelah hasilnya dapat, kita jumlahkan dari laba komersial sebelum pajak tadi ke hasil dari penjumlahan tadi. Setelah itu kita masuk ke koreksi beda waktu, di mana koreksi beda waktu ini terdiri atas depresiasi yang nilainya sebesar 11 miliar dan juga amortisasi sebesar 6 miliar. Amortisasi ini juga tandanya adalah negatif. Lalu setelah itu kita jumlahkan dari depresiasi dan juga amortisasi. Setelah hasilnya dapat, kita jumlahkan antara koreksi beda tetap tadi dengan koreksi beda waktu yang sekarang. Hasil dari koreksi beda tetap tadi dengan koreksi beda waktu, setelah dijumlahkan, itulah dia yang dinamakan dengan penghasilan kena pajak. Artinya bagian A sudah selesai. Sekarang ke bagian B, di mana bagian B ini adalah PPh kurang atau lebih bayar. PPh kurang atau lebih bayar ini itu dari hasil penghasilan kena pajak tadi dikalikan dengan 25%. Setelah hasilnya tadi dapat, kita masuk ke PPh pasal 22, 23, dan 25 yang nilainya sebesar 150 juta. 150 juta ini dikurangkan dengan PPh kurang atau lebih bayar tadi. Setelah dikurangkan, hasilnya itulah dia PPh lebih bayar. Setelah itu kita masuk ke bagian C, yaitu aset pajak tangguhan, di mana aset pajak tangguhan ini yaitu 25% dikali dengan koreksi beda waktu tadi, yaitu pengurangan antara depresiasi komersial dengan amortisasi. Setelah hasilnya dapat, itulah dia yang namakan dengan aset pajak tangguhan. Setelah itu kita masuk ke bagian D, yaitu aset jurnal yang disusun, di mana ini terdiri atas PPh badan pajak kini yang berada di debit, aset pajak tangguhan juga berada di debit, serta restitusi PPh yang juga berada di debit, dan juga pendapatan pajak tangguhan itu berada di kredit, dan juga PPh pasal 22, 23, dan 25 itu berada di kredit. Dan hasilnya itu antara debit dan kredit harus dia balance. Karena kalau tidak akan terjadi nanti bentuk penyajian dalam laporan keuangan, yaitu laba komersial sebelum pajak yang nilainya sebesar 120 miliar, pajak penghasilan yang terdiri atas pajak kini dan juga pajak tangguhan, di mana pajak kini ini dikurangkan dengan pajak tangguhan. Setelah hasilnya dapat, laba komersial sebelum pajak tadi dikurangkan dengan hasil pajak kini dikurang dengan pajak tangguhan tadi. Setelah hasilnya dapat, itulah dia nilai akhirnya.